Oke, selamat pagi Bu, selamat pagi teman-teman semua. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu identifikasi dan analisis risiko pada UMKM di pos catering. Kelompok kami beranggotakan yaitu saya sendiri, Johan Tongbolon, dengan teman Saya David Marikosya. Saya Zian Arif Syaputra. Saya Jonas Hendrik Sihaan. Kami akan memulai presentasi. Baiklah, kita mulai dengan bab 1, pendahuluan. Latar belakang setiap usaha selalu dihadapkan pada risiko, yaitu peluang terjadinya sesuatu yang dapat berdampak pada pencapaian tujuan atau ketidakpastian harga yang menyebabkan munculnya kerugian maupun keuntungan. Pengelolaan risiko yang sistematis meliputi identifikasi, evaluasi, dan pengendalian risiko yang merupakan metode penting untuk meminimumkan kerugian dan memaksimumkan peluang. Baik, kita lanjut. UMKM yang kami teliti ini yaitu di pos catering, yang tepatnya punya usaha keluarga saya sendiri yang berlokasi pada Bonang, Kabupaten Simalungun, berfokus pada layanan catering pesta bakar atau yang bisa disebut dengan non halal. Target pasar itu keluarga atau perorangan yang menyelenggarakan acara besar seperti pernikahan adat, syukuran, dan lain-lain. Kapasitas rata-rata per bulan acara yang diterima pada pos catering minimum 3 sampai 5 dengan estimasi 500 sampai 1000 porsi per acara. Antara istri produk masakan tradisional bakar yaitu sangsang, panggang, nasi yang menuntut logistik dan SDM on-site yang kuat. Rumusan masalah ada 3. Yang pertama, bagaimana analisis risiko atau diterapkan untuk menilai setiap risiko teridentifikasi untuk menghasilkan nilai probabilitas, dampak, dan tingkat risiko atau rating pada pos catering. Yang kedua, bagaimana klasifikasi dan hasil identifikasi risiko atau personal, keuangan, pasar, legal, rekrutasi menjadi tantangan utama bagi pos catering. Yang ketiga, bagaimana rekomendasi strategi penanganan risiko yang dapat spesifik pada kategori menengah hingga tinggi yang dihadapi oleh pos catering. Baik, kita lanjut ke manfaat penelitian. Yang pertama, mengidentifikasi dan mengkualifikasikan risiko utama yang dihadapi oleh pos catering. 2. Menganalisis dan menentukan tingkat risiko dari setiap acara yang teridentifikasi menggunakan kerangka analisis matriks risiko. 3. Menyusun dan merekomendasikan strategi penanganan risiko yang terperinci serta melindungi reputasi di pos catering dari kerugian potensial. Oke, kita lanjut ke bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Konsep manajemen risiko. Manajemen risiko adalah proses sistematis yang membantu organisasi mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko yang dapat mengganggu mencapai tujuan organisasi. Artinya, risiko dianggap sebagai variabel yang selalu ada dalam aktivitas organisasi dan perlu dikelola secara sistematis. Selanjutnya, klasifikasi risiko. Yang pertama yaitu risiko operasional. Risiko operasional adalah risiko yang timbul karena kerugian dari kegagalan proses internal, sumber daya manusia atau SDM, dan sistem atau dari peristiwa eksternal. Dalam konteks UMKM, risiko operasional mencakup gangguan produksi, masalah logistik, atau kegagalan peralatan. Yang kedua adalah risiko keuangan. Risiko keuangan adalah potensi kerugian yang timbul akibat fluktuasi ekonomi, perubahan suku bunga, penurunan pendapatan, atau ketidakmampuan mengelola arus kas. Dalam konteks UMKM, risiko keuangan sangat menonjol dan sering menjadi risiko terbesar yang dihadapi pedagang UMKM. Risiko pasar. Risiko pasar adalah potensi kerugian yang timbul akibat perubahan kondisi pasar secara umum seperti perubahan tren, permintaan pelanggan, dan persaingan. Risiko ini dapat mempengaruhi penjualan dan profitabilitas. Selanjutnya ada risiko legal. Risiko legal adalah potensi kerugian yang timbul akibat kegagalan dalam mematuhi
tinggi atau mengikatkan diri pada hukum, peraturan, perjanjian atau kontrak, atau karena timbulnya tuntutan hukum. Risiko ini berfokus pada perizinan, kepatuhan pajak, dan standar kesehatan pangan. Selanjutnya ada risiko TI. Risiko TI atau teknologi informasi adalah potensi kerugian yang timbul dari kegagalan sistem, gangguan infrastruktur teknologi, atau pelanggaran keamanan data. Risiko TI terkait erat dengan penggunaan aplikasi pemesanan online, pencatatan transaksi, dan media sosial. Lalu yang terakhir ada risiko reputasi. Risiko reputasi adalah potensi kerugian yang timbul akibat persepsi negatif publik, pelanggan, atau pemangku kepentingan lainnya terhadap citra atau integritas. Dalam bisnis, reputasi adalah aset yang sangat rapuh dan krusial. Selanjutnya ada kerangka penanganan risiko atau risk treatment. Yang pertama ada menghindari risiko atau risk avoidance, adalah menghilangkan aktivitas penyebab risiko agar risiko tidak terjadi. Yang kedua, mengurangi risiko atau risk reduction, menurunkan probabilitas atau dampak melalui kontrol, SOP, pelatihan atau sistem monitoring. Yang ketiga, mengalihkan risiko atau risk transfer. Risiko dipindahkan ke pihak lain, misalnya melalui asuransi atau kontrak pihak ketiga. Yang keempat ada menerima risiko atau risk acceptance. Risiko diterima jika tingkatnya rendah atau biaya mitigasi lebih besar daripada kerugian potensial. Selanjutnya ada matriks analisis risiko atau risk matrix yang digunakan dalam penelitian atau presentasi ini. Seperti pada gambar yang kita lihat, risk matrix adalah alat atau tool visual untuk membantu organisasi atau proyek dalam mengevaluasi dan memetakan risiko berdasarkan dua dimensi utama, kemungkinan terjadinya dan dampak atau keseriusan jika risiko terjadi. Baiklah, kita lanjut ke bab 3, pembahasan. Yang pertama, pembahasan yaitu mengenai analisis risiko operasional. Dari tabel yang disajikan, kita dapat menyimpulkan bahwasanya penilaian risiko menunjukkan bahwa sebagian besar ancaman operasional berada pada tingkat menengah hingga tinggi. Dua risiko terpenting adalah kesalahan penyajian atau pengemasan dan fluktuasi harga bahan baku. Keduanya memiliki rating tertinggi karena probabilitas dan dampak kerugiannya sama-sama tinggi, mengancam reputasi dan profitabilitas. Risiko kualitas bahan baku tidak terjaga juga signifikan, sementara kehabisan bahan baku memiliki probabilitas rendah namun dampak tinggi. Secara keseluruhan, diperlukan fokus kuat pada pengelolaan risiko untuk menjaga stabilitas operasional. Oke, selanjutnya pembahasan mengenai analisis risiko keuangan. Dari tabel ini kita dapat menyimpulkan bahwasanya penilaian risiko keuangan menunjukkan kedua calon berada pada tingkat risiko tinggi. Risiko yang paling parah adalah sepi pelanggan atau fluktuasi permintaan yang memiliki probabilitas dan dampak tertinggi. Ini berarti penurunan permintaan sangat mungkin terjadi dan akan berdampak paling menumpukan pada keuangan perusahaan. Sementara itu, kenaikan harga bahan baku juga berada di kategori tinggi, sebab penurunan probabilitas dan dampak yang sama-sama tinggi mengancam margin keuntungan secara signifikan. Selanjutnya, pembahasan mengenai analisis risiko pasar. Dari tabel yang disajikan, kami menyimpulkan bahwasannya kedua risiko pasar berada di kategori tinggi, yaitu persaingan yang ketat adalah risiko yang paling parah, di mana probabilitas dan dampaknya maksimal dengan poin 4. Ini menandakan tekanan kompetisi eksternal sangat mungkin terjadi dan paling destruktif bagi posisi pasar perusahaan. Menurutnya daya beli juga tinggi karena dampaknya maksimal meski probabilitasnya sedikit di bawah. Perusahaan berada dalam lingkungan pasar dengan tekanan ekstrim dari kompetisi dan penurunan daya beli konsumen. Lanjut ke analisis risiko legal. Dari tabel ini kami menyimpulkan bahwasanya risiko pelanggaran perjanjian dengan pemasok atau pelanggan diklasifikasikan sebagai risiko menengah.
Penilaian ini didasarkan pada probabilitas terjadi yang sangat rendah, meskipun potensi dampak dari pelanggaran tersebut berada di level menengah. Ancaman pelanggaran perjanjian secara hukum dianggap jarang terjadi dan tidak mendesak, tetapi fungsi kepatuhan harus memastikan prosedur kontrak yang jelas untuk menghindari konsekuensi kerugian tingkat sedang. Selanjutnya, analisis risiko teknologi dan informasi atau TI. Dari tabel yang disajikan, kami menyimpulkan bahwasannya risiko gangguan pada pemesanan online dikategorikan sebagai risiko menengah. Meskipun probabilitasnya terjadi gangguan ini sangat rendah, potensi dampaknya terhadap pemesanan dianggap menengah juga. Gangguan TI pada sistem pemesanan online dianggap sebagai insiden yang tidak sering terjadi. Namun, karena dampak sedangnya terhadap proses bisnis inti, pemeliharaan sistem yang ketat juga tetap diperlukan. Selanjutnya, analisis risiko reputasi. Dari tabel yang disajikan, kami menyimpulkan bahwasannya risiko ulasan negatif online dikategorikan sebagai risiko menengah juga. Penilaian ini didasarkan pada probabilitas terjadinya yang sangat rendah. Meskipun potensi dampak dari ulasan negatif tersebut berada di level menengah. Meskipun ulasan negatif dianggap jarang terjadi, potensi dampaknya terhadap citra merek cukup signifikan. Oleh karena itu, harus tetap memiliki mekanisme pemantauan dan respon minimal terhadap media sosial dan platform lainnya. Baiklah, sekian dari presentasi kami. Jikalau ada kekurangan kata atau kesalahan kata, kami memohon maaf. Terima kasih. Hatur nuhun. Mau lihat deh. Arigatou gozaimasu. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one.